Shalom, kami dari kelompok 8 ABK. Perkenalkan, nama saya Adi Charles Wanu. Dan saya Thomas Milkianuston. Dan saya Marisa Payon. Di sini kami akan membuat video edukasi tentang ABK dengan materi edukasi komprehensif ABK dengan gangguan disleksia dan kesulitan belajar. Ya baik, pendahuluan menangani anak dengan disleksia dan kesulitan belajar memerlukan pendekatan yang berpusat pada anak, berbasis bukti, evidence basic dan penuh empati. Disleksia bukanlah masalah kecerdasan atau kemalasan. Ini adalah perbedaan cara kerja otak dalam memproses bahasa, khususnya hubungan antara huruf dan bunyi. Nah, yang berikut itu strategi multisensorik. Strategi multisensorik atau pendekatan utama anak dengan disleksia belajar paling baik ketika mereka menggunakan beberapa indera secara bersamaan, yaitu fak, visual, auditori, kinestetik, dan taktik. Nah, yang pertama itu metode yang paling terkenal untuk ini adalah pendekatan Orton Gilham. Nah, yang berikut itu visual atau penglihatan. Gunakan kode warna untuk membentuk huruf yang sering tertukar. Misalnya berwarna merah dan berwarna biru. Menggunakan kartu kata flashcard dengan menggambar pendukung. Yang berikut auditori atau pendengaran. Nah, itu seperti rekaman suara saat membaca, menggunakan lagu berirama untuk menghafal alfabet, dan lakukan permainan tebak bunyi huruf. Yang berikut itu kinestik dan taktik atau gerakan dan sentuhan. Menulis huruf di atas nampan berisi pasir atau garam, membentuk huruf menggunakan malam atau play-doh. Menulis di udara, air water, dengan gerakan lengan yang besar untuk membangun memori otak atau musikal memori. Oke, yang berikut adalah intervensi membaca. Nah, intervensi membaca itu tidak boleh menggunakan metode hafalan kata utuh, melainkan harus diajarkan secara eksplisit dan bertahap. Nah, tahap-tahap yang dimaksud yang pertama yaitu kesadaran fonemik. Nah, sebelum melihat huruf cetak, anak-anak harus dilatih untuk menyadari bunyi bahasa atau isolasi bunyi. Misalnya, apa bunyi pertama dari kata mata? Jawabannya adalah M. Nah, yang berikut adalah blend sound. Jika kita gabungkan bunyi B, U, K, U, jadi apa? Jawabannya adalah buku. Oke, tahap yang kedua adalah huruf bunyi. Nah, sini kita akan menghubungkan bentuk huruf dengan bunyinya secara spesifik. Fokus pada satu pasang huruf yang membingungkan secara terpisah. Jangan ajarkan B dan D di minggu yang sama agar tidak terjadi intervensi di otak anak. Yang ketiga adalah membaca terbimbing. Di sini ada 2 poin yang anak harus pelajari. Yang pertama yaitu gunakan buku dengan teks besar, jarak antar baris yang renggang, dan ilustrasi yang jelas. Yang kedua yaitu gunakan alat bantu seperti penggaris petunjuk,
agar fokus anak tidak melompat antar baris. Oke, yang berikutnya ialah adaptasi evaluasi belajar. Adaptasi evaluasi belajar atau modifikasi ujian. Anak dengan disleksia seringkali memahami materi dengan sangat baik, tapi gagal menunjukkannya karena keterbatasan mereka dalam membaca atau menulis cepat. Adaptasi berikut sangat krusial agar penilaian tetap adil. Adaptasi format dan lingkungan perpanjangan waktu, yaitu berikan tambahan waktu 25% hingga 50% lebih lama dari anak reguler saat ujian. Yang pertama, pembaca soal atau reader. Sediakan pendamping yang membacakan instruksi dan soal ujian untuk anak. Yang kedua itu ruangan tenang. Ujian dilakukan di ruangan yang terpisah, yang minim distraksi visual dan suara. Yang ketiga yaitu adaptasi metode penilaian ujian lisan atau oral testing. Di sini anak menjawab pertanyaan secara lisan dan guru mencatat poin-poin jawabnya. Yang keempat yaitu pilihan ganda sederhana. Kurangi jumlah teks pada pilihan jawaban agar tidak melelahkan kerja memori visual anak. Yang terakhir yaitu abaikan kesalahan ejaan atau spelling. Jika tujuan ujian adalah menilai pemahaman sains atau sejarah, jangan kurangi nilai anak karena salah menulis ejaan kata selama maksud jawabannya jelas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pesan utama untuk para pengajar dan orang tua, anak dengan disleksia itu menghabiskan energi otak 5 kali lebih banyak hanya untuk mengurai atau dekode satu kata dibanding anak tipikal. Lelah fisik dan mental adalah hal yang nyata bagi mereka, sehingga dukungan emosi dan apresiasi pada proses bukan sekadar hasil akhir adalah kunci utama keberhasilan intervensi ini. Baik, terima kasih. Sekian dari video kami. Kiranya video kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Ya.